Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kelima kali ini kita akan mempelajari alat-alat tangan 2, yaitu mengenai tang dan palu. Langsung saja. Tang merupakan salah satu peralatan bengkel yang berfungsi untuk memegang, memotong, melepas, dan memasang komponen dan lain sebagainya. Bentuk dan jenis tang beragam, namun umumnya hanya terbagi atas 3 jenis, yaitu tang pemotong, tang penjepit, dan tang pengunci. Tang pemotong apa? Kedua bagian kepala, atas dan bawah, tajam. Tang ini cocok untuk memotong kawat dan kabel. Kemudian tang penjepit memiliki rahang yang bergigi sebagai capitan. Biasanya gerigi ini sangat rapat dengan ujung rahang runcing. Ini untuk menjangkau celah yang kecil. Kemudian tang pengunci, rahang bergerigi yang renggang agar tak licin ketika pengencangan baut. Jadi ini sebagai pengunci untuk pengencangan baut. Next. Tang kombinasi. Ujung rahang yang bergerigi rapat untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya bagian yang bergerigi renggang untuk mengunci mur. Rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel. Kelemahannya jika celah antar rahang berkarat akan berakibat macet. Dan tang kombinasi digunakan untuk memegang, memutar, dan memotong benda kerja, misal kawat menghantar kabel. Lanjut ke tang pemotong. Tang pemotong memiliki rahang tajam, mata pisau diisi dalamnya. Fungsinya untuk memotong kawat, kabel plastik, dan fiber tipis. Bahannya dari besi krom vanadium, gagangnya dilapisi plastik. Kelemahan tidak mampu memotong ukuran bidang yang besar atau tebal. Itu kelemahannya. Terbatas ya tentang memotong. Lanjut ke tang cucut. Nah, ini tang cucut. Bentuknya mirip ikan cucut, moncong pipi, panjang dan berbentuk. Gergaji. Sebab itu tang ini dikenal sebagai tang cucut, berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel. Namun ada dapat memanfaatkan bagian dalam rahangnya yang tajam sebagai pemotong kabel. Ini tajam di dalamnya. Nah, ini juga untuk bisa memotong kabel. Lanjut ke tang bulat. Tang bulat untuk membuat loop dan ring mata itik dengan ukuran diameter 2 mm, 2,3 mm, 4 mm, 5 mm, sampai 9 mm. Bentuk tang bulat untuk membuat loop dan jam ring dengan ukuran yang konsisten. Ukurannya. Kemudian lanjut ke tang pengupas kabel atau tang crimping.
yaitu untuk pekerjaan instalasi kabel listrik. Tang ini dapat membantu bagian rahang sebagai penjepit kabel, di bawah rahang yang tajam sebagai pemotong kabel. Di gagang yang bergerigi untuk mengupas kabel, tang ini mempunyai berbagai bentuk. Ini untuk pengupas kabelnya di sini. Jadi kabelnya dimasukkan sini kabelnya. Dikupas. Nah, ini tang yang umum digunakan, tang kakak tua. Dikenal sebagai tang kakak tua karena bentuknya mirip paruh burung kakak tua. Fungsinya sebagai pemotong kawat dan kabel, terbuat dari baja dan berpegang lapis karet untuk menjaga agar tak licin ketika digunakan. Kelemahannya apa? Jika tang digunakan untuk memotong bahan yang tebal dan keras, dapat menjadi tumpul, tidak tajam. Karena bahan yang dipotong terlalu tebal. Lanjut ke tang buaya. Tang ini dikenal sebagai sebutan tang buaya. Rahangnya bergerigi untuk mengunci dan melepas baut. Jika ukuran baut besar, tang dapat diatur sebagai ukuran baut. Ini tempat pengaturannya ini. Untuk mengaturnya, caranya lebarkan kedua tungkai, lalu kunci dengan skrup pengatur sekaligus pengunci yang ada di ujung atas tungkai. Jika ingin mengubahnya lagi, Anda cukup melepaskan tuas di bagian tungkai bawah. Kelemahannya skrup pengatur pengunci agak keras. Ini karena dat mur dan baut terlampau dalam. Ada juga yang menyebut sebagai tang belet untuk menahan atau menjepit, menyatukan saat menyambung dengan las. Itu fungsinya tang buaya. Ini tang multifungsi. Fungsinya mirip dengan tang kombinasi, ada rahang sebagai pemotong dan penjepit. Yang beda, tang ini memiliki kelengkapan fungsi lain. Di gagangnya terdapat pisau gergaji, obeng, pembuka tutup botol, dan pembuka tutup makanan kaleng. Jadi satu tang ini memiliki banyak kegunaan. Kelemahannya bagian kelengkapan di gagang mudah kendur atau patah. Ini mudah kendur ini. Tapi ini memiliki banyak fungsi. Ini digunakan untuk bekal kemah, ini juga bisa ini. Karena sangat lengkap sekali untuk survive. Ini gambar tang sudut sama tang snap ring. Tang sudut moncong rahang memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Fungsinya untuk menjepit kawat dan kabel yang sulit dijangkau, seperti di kolong meja. Kelemahannya hanya cocok untuk bagian dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jadi hanya digunakan untuk sudut 45 derajat saja. Kemudian tang snap ring. Tang ini dikenal juga dengan nama tang spi, yaitu berfungsi untuk menarik bantalan kecil dan sebagainya. Ini ada dua model yang dibedakan berdasarkan ujungnya, yaitu lurus dan bengkok. Lanjut ke tang slip joint. Fungsinya hampir sama dengan tang kombinasi, tapi lebih sederhana dari tang kombinasi. Jadi fungsinya sama dengan tang kombinasi tadi ya. Yang terakhir, tang rivet. Terdapat dua tipe, yaitu biasa dan fleksibel. Kedua fungsinya sama, yaitu untuk memasang paku keling. Untuk yang fleksibel dapat digunakan untuk bidang lurus maupun sudut. Tang rivet. Lanjut ke palu ya. Ini sudah ada penjelasannya. Palu adalah alat bantu untuk memukul benda kerja yang aman.
Konstruksinya terdiri dari kepala palu yang keras terbuat dari baja karbon 0,60 sampai 0,80%, karet, plastik ataupun kayu. Gagang palu disesuaikan dengan ukuran kepala palu. Kepala palu terdiri dari dua permukaan yang bisa digunakan untuk memukul. Ini yang pertama, palu konde. Untuk mencekungkan dan mengelingkan benda kerja. Fungsi asli dari palu ini adalah untuk mengetok paku rivet atau material pengelasan yang membuatnya sebagai fleksibel logam sekitarnya. Bola dari palu ini digunakan untuk memotong, memperluas dan membentuk hasil akhir dari tembaga dan mengkok paku rivet, membengkokkan. Itu fungsinya palu konde. Nah, ini kemudian palu pen searah digunakan merapatkan bagian sisi atau sudut yang letaknya searah. Itu palu pen searah. Kemudian palu pen melintang untuk meratakan dan merapatkan bagian sisi sudut yang letaknya melintang. Palu kayu untuk membentuk pelat dari bahan stainless. Itu fungsi-fungsi palu. Nah, ini palu karet. Palu karet digunakan untuk menghasilkan bentuk dengan sedikit bekas pemukul pada permukaan alat aluminium atau tembaga. Kemudian lanjut ke palu plastik. Ini palu plastik untuk menghasilkan bentuk dengan sedikit bekas pemukulan pada permukaan pelat atau aluminium. Hampir sama karet dengan plastik. Lanjut ke palu kuningan. Digunakan untuk meluruskan plat kuningan pada pekerjaan kuningan. Palu tembaga berfungsi untuk memukul benda dari bahan logam yang keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Jadi ini dibedakan dengan bahannya saja. Kuningan, ini tembaga. Palu cakar untuk memaku paku dan mencabut paku yang sudah tertancap di kayu. Ini fungsinya untuk mencabut paku. Next. Sebelum mengakhiri penjelasan pelajaran tersebut hari ini, tugasnya yaitu 1. Merangkum penjelasan materi seperti biasa, dicatat di buku catatan. Kemudian yang kedua, kalian foto peralatan tangan yang ada di rumah kamu. Jangan mencari atau mengadakan atau dari internet, tapi peralatan yang sudah ada di rumah kalian foto, terus kalian kirim ke Google Form tugasnya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.